Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afif Hanifah dengan NIM S1A020240. Halo, perkenalkan nama saya Adriel Diranga Permana dengan NIM E1A020244. Halo, perkenalkan nama saya Safira Nurrahma, NIM S1A020246. Halo, perkenalkan nama saya Desi Fitriana Rizky Permatasari, NIM E1A020270. Halo, nama saya Alfian Chandra Feanto, NIM E1A020273. Perkenalkan, saya Alia Zahra dengan NIM S1A020279. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, namun hampir di seluruh Asia Tenggara. Ada berbagai batu bertulis atau prasasti yang membuktikan bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebagai alat komunikasi dari zaman Sriwijaya. Ada beberapa fungsi dari bahasa Melayu, yaitu sebagai bahasa kebudayaan atau bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra, sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia, sebagai bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring perkembangan zaman, bahkan sampai sekarang. Dan bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan yaitu pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 oleh Muhammad Yamin. Dan bahasa Indonesia tetap digunakan sampai sekarang di abad ke-20. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan lingua franca? Jadi, lingua franca berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa Franka adalah sebuah istilah linguistik yang memiliki arti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat sederhana, mudah untuk dipelajari, dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Lalu yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya secara sukarela dan ikhlas menerima bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang luas. Saya akan menjelaskan materi mengenai peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Oppel Icen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Lalu pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Volksliteratuur atau Taman Bacaan Rakyat yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Kemudian tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu tanggal 28 Oktober 1945 para pemuda pilihan telah memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan.
Di sini saya akan menambahkan materi yang telah diberikan oleh Saudara Alfi. Ada Kongres Bahasa Indonesia keempat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Jakarta. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Kemudian, pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Jakarta. Selanjutnya, terdapat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional, yang mana bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Yang kedua, ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar budaya, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia.